Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ipal Muknizar Channel. Pada tutorial kali ini kita akan membahas tentang bagaimana mengelola sebuah database. Nah, di sini saya sudah buka PHP My Admin-nya seperti di langkah sebelumnya, di video sebelumnya. Nah, di sini kita akan membuat database terlebih dahulu, membuat database baru. Kita klik new, kemudian kita ketikkan di kolom database name, kita buat nama database kita, misalnya db underscore, kita contohkan db Ipal Muknizar. Untuk teman-teman bisa dicoba dengan nama lain, boleh disesuaikan saja dengan kebutuhan. Seperti yang saya buat di sini, ada rumah sakit, ada stok barang, ada DB sekolah. Nah, untuk pembelajaran ini saya membuat nama databasenya db underscore Ipal Muknizar supaya lebih gampang saja ya. Kita klik create. Nah, database kita sudah berhasil, database db Ipal Muknizar, dan sudah muncul di samping kiri, kolom samping kiri. Kemudian untuk memilih databasenya, kita harus klik dulu databasenya. Untuk melanjutkan untuk pembuatan tabel dan pengelolaan lainnya, pastikan kita mengklik dulu database yang ada di sebelah kiri ini, karena kita ingin menentukan nama database apa yang ingin kita kelola. Bisa DB sekolah, nah DB Ipal Muknizar, kita klik dulu. Kebetulan di sini tabelnya belum ada dan ini masih kosong. Lalu di sini ada beberapa tab, ada structure, SQL, search, query, export, import, operation, privilege, routine, dan lain sebagainya. Nah, untuk structure ini nanti dia akan menampilkan seluruh tabel yang kita buat. Misalkan kita ingin membuat sebuah tabel, kita contohkan yang ini dulu ya. Kita ingin membuat tabel users misalnya, tabel users. Nah, ini ada tiga field ya. Oke. Username dan password. Oke, kita kembali lagi di database kita. Kita ingin membuat tabelnya di sini. Kemudian ini number of column yang ingin kita pakai. Oke, kita skip ini dulu. Kita pelajari tab yang berikutnya. Ada tab SQL. Kita klik. Di sini kita bisa menjalankan perintah-perintah SQL nantinya di dalam tab SQL ini. Misalnya kita ingin menghapus database, kita ingin memunculkan database kita. Ini bisa menggunakan perintah di dalam tab SQL ini. Kemudian untuk search ini untuk pencarian, kita bisa dicari saja. Nanti apa yang ingin kita cari, kita klik di sini. Kemudian ini query ini kita menentukan query yang ingin kita buat di dalam database. Untuk lebih lanjutnya nanti kita akan buat video khususnya ya. Kemudian export ini kita akan membackup ya. Export kita misalnya sudah kita buat sebuah database berikut dengan tabelnya, kita ekspor, berarti kita akan membackup database ini dan bisa kita pakai di komputer lain. Kemudian import ini ketika kita bisa mengambil database yang sudah kita import tadi. Nah, kita klik import, kemudian pilih file yang sudah kita ekspor. Mungkin nanti kita contohkan gimana ya. Oke, kita klik choose file. Lalu kita pilih
file ekspor SQL kita yang kita backup tadi. Nah, kebetulan sini belum ada, jadi belum bisa saya contohkan, atau saya contohkan satu, kita ekspor yang ODB sekolah ini. Kita ekspor ya, klik ekspor. Kemudian ekspornya jenisnya SQL apa yang lainnya, formatnya. Formatnya bisa PDF, bisa open text dokumen. Ini digunakan untuk keperluan backup data. Untuk menyelamatkan data, tentu kita harus bisa ekspor sehingga data kita tersimpan. Kita contohkan dulu dengan format SQL, kemudian klik export. Nah, kita seolah-olah mendownload atau membackup database yang sudah kita ekspor tadi. Oke, kita klik panahnya, kemudian show in folder. Kita lihat ini dia berada di folder download. Nah, ini hasil ekspor kita, backup kita. Dia sudah bertipe SQL text file. Isinya berarti adalah database dan tabel-tabel serta isi-isi tabel tersebut. Oke, kita close. Kita coba import. Nah, kita klik import, tab import, kemudian kita pilih choose file. Lalu kita cari file kita yang ada di download tadi, kita klik ya, kita pilih, kemudian kita open, lalu kita klik import di tombol bawah sebelah kiri. Lalu nah, ini perintahnya sudah dieksekusi. Kemudian kita lihat hasilnya seperti apa. Kita lihat dan kita klik database kita. Ini sudah ada ya. Oh, ini ternyata dia sesuai dengan database-nya. Dia kayak menimpain database yang ada. Ini kita contoh hapus, kita hapus dulu. Di sini kita bisa membuat, kita hapus DB sekolah ini, kita klik SQL dan kita ketikkan perintah hapus drop database. Kita bikin namanya apa di sini? Oke. Database juga database DB sekolah titik koma. Oke. Kita drop karena tidak tadi sudah kita import. Kita coba dulu drop di go. Oke, berhasil, database-nya sudah hilang. Kita import lagi. Kita back ya. Oke, kita import dulu, klik choose file, lalu kita import file tadi, pilih filenya, kemudian pilih open, lalu kita klik import. Nah, tentu database tadi sudah masuk datanya ke database kita yang baru kita buat. Nah, di tabel DB sekolah tadi ada tabel users namanya. Nah, ini sudah masuk di database kita. Oke, untuk pembuatan database, menghapus database itu sudah berhasil. Kita cukupkan dulu. Nantikan di video-video berikutnya kita akan lanjutkan tentang pembahasan dan pengelolaan database di pertemuan berikutnya. Kita cukupkan dulu ya penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.